Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprilia Puspasari, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita membahas tentang analisis, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut Gary Dessler adalah prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Henry Shimomura, analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi atau keahlian, pengetahuan, kemampuan serta sifat individualnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas ini. Tujuan analisis pekerjaan di sini digambarkan. Yang pertama, sesuaikan jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Kaji jumlah lamaran yang masuk dengan lowongan yang tersedia. Sesuaikan jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan lamaran yang tersedia. Yang kedua, rancang pendidikan dan pelatihan untuk karyawan baru maupun karyawan yang sudah berpengalaman. Bagi karyawan baru, pendidikan dan pelatihan dapat memberi bekal pengetahuan yang dapat diaplikasikan ke dunia kerja, sedangkan untuk karyawan yang berpengalaman dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, penempatan karyawan sesuai dengan minatnya. Penempatan karyawan yang sesuai dengan minatnya akan meningkatkan etos dan motivasi kerjanya sehingga pekerjaan itu dapat dinikmati. Yang keempat, tentukan kinerja atau prestasi yang realistis, menetapkan standar kinerja sebagai tolok ukur dalam penilaian prestasi kerjanya. Metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, lakukan wawancara. Yang kedua, kuesioner. 3, observasi. 4, catatan laporan partisipan. Wawancara. Ada 3 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara individual dengan setiap karyawan. Yang kedua, wawancara kelompok dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama. Yang ketiga, wawancara dengan satu atau banyak penyelia yang mengetahui pekerjaan tersebut. Metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada bentuk dalam kuesioner, observasi, dan catatan laporan partisipan. Kemudian, desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah organisasi. Ada faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Salah satunya adalah 1, individu, 2, teknologi yang digunakan, 3, struktur organisasi, 4, biaya atau anggaran, dan 5, variabel internal. Membahas individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial, budaya, norma yang berbeda untuk setiap individu dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan, sehingga sumber daya manusia menjadi fokus perhatian para manajer. Individu atau manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lain. 1, diantaranya manusia memiliki sisi psikologis. Yang kedua, individu sebagai input produksi tetapi juga yang menikmati outputnya. Selanjutnya, teknologi yang digunakan diantaranya telepon, laptop, netbook. Teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output. Yang ketiga, struktur organisasi. Saat ini sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, dan mampu melihat perubahan ke depan. A. Struktur organisasi yang efektif akan mempermudah pengawasan. Lalu yang B, struktur organisasi yang efektif dapat menjadi jangkar sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Di sini ada bagian gambar ya, analisis SWOT, yaitu kita perhatikan strength-nya, kekuatannya, lalu weakness-nya, kelemahannya, opportunity, kesempatannya, dan threat, ancamannya. Biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun metode yang digunakan, manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Selanjutnya, variabel internal. Di sini ada manajemen, ada karyawan. Manajemen mempunyai kepentingan sendiri dalam organisasi, tetapi manajemen bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Faktor pada karyawan meliputi 1, keamanan employment security, 2, selektif dalam merekrut, 3, upah yang tinggi, dan 4, pembayaran insentif. Faktor pada karyawan meliputi di sini ada employment ownership, lalu informasi sharing karyawan, 7, partisipasi dan pemberian wewenang informasi, 8,
kompresi upah. Kompresi upah ini dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk pencapaian selesainya pekerjaan dengan mengurangi kompetensi interpersonal. Selanjutnya, yang ke-9, self-management tim organisasi, 10, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Lalu yang ke-11, cross-utilization and cross-training. 12, symbolic egalitarianism. Hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah dengan self-managed team. Stakeholder. Struktur yang mengatur organisasi publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara berbagai pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu organisasi, diantaranya 1. Pemerintah atas pajak. 2. Pemegang saham atas nilai organisasi atau dividen serta hak suaranya. 3. Pemberi pinjaman atas kesamaan pengembalian pinjaman organisasi. 4. Karyawan atas gaji, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi. 5. Manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya. 6. Pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. 7. Masyarakat asal lingkungan hidup dan public goods yang disediakan pemerintah. Selanjutnya ada serikat pekerja. Organisasi saat ini harus sangat peduli terhadap kepentingan karyawan. Bila organisasi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan menganggap karyawan atau serikat buruh sebagai objek produksi, maka tujuan efektivitas organisasi akan terhambat. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerja bersama, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.